Assalamualaikum teman-teman. Oke, saya Dela Oktaviani. Di video kali ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kebijakan pemerintahan. Presentasi ini akan mengupas tuntas tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya dalam konteks ekonomi makro. Kita akan menjelajahi bagaimana elemen-elemen ini saling berkaitan dan dampaknya terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, kita harus memahami makroekonomi global, pengantar dan agendanya. Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai makroekonomi global. Dalam sesi ini, kita akan memulai dengan pengantar singkat untuk menyegarkan pemahaman kita tentang konsep dasar makroekonomi. Sebelum menyelami agenda utama presentasi, tujuannya adalah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dinamika ekonomi internasional. Yang pertama, pengantar makroekonomi global. Memahami konsep-konsep dasar yang membentuk ekonomi global. Yang kedua, neraca pembayaran. Definisi, struktur, dan komponen kunci yang mempengaruhinya. Yang ketiga, kurs valuta asing, faktor-faktor penentu dan sistem yang berlaku. Yang keempat, kebijakan pemerintahan, peran kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi terbuka. Dan yang terakhir, keterkaitan dan implikasi, interaksi kompleks antar komponen dan dampaknya. Neraca pembayaran secara definisi, struktur, dan komponen utama. Neraca pembayaran atau BOP adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu. BOP mencerminkan gambaran lengkap aliran uang masuk dan keluar dari suatu ekonomi. Memahami strukturnya sangat penting untuk menganalisis kesehatan ekonomi eksternal suatu negara. Komponen utama neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan atau current account, meliputi perdagangan barang dan jasa, pendapatan primer atau gaji investasi, dan pendapatan sekunder atau transfer tanpa imbalan. Neraca modal atau capital account mencatat transfer modal seperti pengalihan kepemilikan aset dan perolehan atau di posisi aset non-produksi non-keuangan. Neraca finansial atau financial account meliputi investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Selisih bersih, kesalahan, dan kelalaian disesuaikan untuk memastikan neraca pembayaran seimbang secara statistik. Surplus dan defisit neraca pembayaran, implikasi bagi ekonomi nasional. Surplus atau defisit dalam neraca pembayaran memiliki implikasi signifikan bagi ekonomi nasional. Surplus menunjukkan bahwa suatu negara memperoleh lebih banyak valuta asing daripada yang dibayarkannya. Sementara, defisit berarti sebaliknya. Kedua kondisi ini dapat memicu serangkaian efek domino pada stabilitas ekonomi, kurs valuta asing, dan kebijakan yang diambil pemerintah. Perbandingannya, surplus neraca pembayaran indikasinya bahwa ekspor barang dan jasa lebih besar dari impor atau terjadi aliran modal masuk yang signifikan. Hal ini dapat memperkuat mata uang domestik, meningkatkan cadangan devisa, dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk melonggarkan kebijakan moneter. Namun, surplus yang terlalu besar dan berkelanjutan juga bisa menimbulkan tekanan inflasi. Sementara, defisit neraca pembayaran menandakan bahwa impor melebihi ekspor atau terjadi aliran modal keluar yang besar. Defisit yang berkepanjangan dapat menekan nilai mata uang domestik, mengurangi cadangan devisa, dan berpotensi memicu krisis keuangan. Pemerintah mungkin perlu mengambil langkah-langkah pengetatan kebijakan untuk mengatasi defisit atau mengatasi masalah ini. Kurs valuta asing berdasarkan pengertian, faktor penentu, dan mekanisme pasar. Kurs valuta asing adalah harga satu mata uang dalam satuan mata uang lain. Ini adalah komponen vital dalam perdagangan internasional dan investasi. Pergerakan kurs falas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan bahkan psikologis yang semuanya berinteraksi dalam mekanisme pasar yang kompleks. Faktor penentu kurs valuta asing, suku bunga,
Perbedaan suku bunga antar negara dapat menarik investasi modal, mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Yang selanjutnya ada inflasi. Tingkat inflasi yang lebih tinggi cenderung melemahkan mata uang karena daya beli menurun. Yang selanjutnya ada neraca perdagangan. Surplus perdagangan meningkatkan permintaan mata uang domestik sementara defisit menurunkannya. Yang selanjutnya ada stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakpastian dapat menyebabkan pelarian modal dan pelemahan mata uang. Dan yang terakhir ada spekulasi. Perkiraan dan ekspektasi pasar mengenai pergerakan kurs di masa depan. Nah, ini adalah contoh gambar grafik. Grafik di atas menunjukkan fluktuasi kurs US dollar atau IDR dalam rupiah dalam beberapa bulan dan mencerminkan bagaimana faktor-faktor pasar mempengaruhinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kurs valuta asing, mengenai tentang tetap, mengambang, dan campuran. Negara-negara mengadopsi sistem kurs valuta asing yang berbeda-beda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan sistem ini sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara merespon guncangan ekonomi eksternal dan bagaimana kebijakan moneter serta fiskal dapat diterapkan secara efektif. Yang pertama, sistem kurs tetap. Nilai mata uang diikat pada mata uang asing utama, misalnya US dollar atau emas dengan investasi bank sentral untuk menjaga kurs tetap stabil. Ini memberikan kepastian bagi perdagangan dan investasi, tetapi membatasi independensi kebijakan moneter. Yang selanjutnya ada sistem kurs mengambang. Nilai mata uang ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar penawaran dan permintaan. Tanpa investasi langsung dari bank sentral, ini memungkinkan independensi kebijakan moneter tetapi dapat menyebabkan volatilitas kurs yang tinggi. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada sistem kurs campuran mengambang terkendali. Kombinasi dari kedua sistem di atas, kurs pada dasarnya ditentukan oleh pasar, tetapi bank sentral dapat melakukan interferensi jika volatilitas terlalu ekstrim atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Kebijakan moneter dan kurs valuta asing atau peran bank sentral. Bank sentral memegang peran krusial dalam mengelola kebijakan moneter yang secara langsung mempengaruhi kurs valuta asing dan pada gilirannya neraca pembayaran. Melalui instrumen-instrumennya, Bank sentral berupaya menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan kesehatan sektor keuangan. Instrumen kebijakan moneter. Suku bunga sebagai acuan. Menaikkan suku bunga dapat menarik investor asing, meningkatkan permintaan mata uang domestik, dan memperkuat kurs. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat melemahkan kurs. Yang selanjutnya ada operasi pasar terbuka, di mana pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga jangka pendek. Yang selanjutnya ada cadangan wajib bank. Perubahan rasio cadangan wajib mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman yang berdampak pada ketersediaan uang di pasar. Yang terakhir ada investasi valuta asing. Bank sentral dapat membeli atau menjual valuta asing di pasar untuk mempengaruhi kurs secara langsung. Misalnya untuk meredam volatilitas ekstrim atau mempertahankan target kurs tertentu. Teman-teman dapat melihat gambar tersebut. Pembahasan selanjutnya kebijakan fiskal, instrumen pemerintah dan dampaknya pada ekonomi terbuka. Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah juga memiliki dampak besar pada neraca pembayaran dan kurs valuta asing dalam ekonomi terbuka. Kebijakan ini berkaitan dengan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi agregat pemerintahan dan agregat permintaan dan perekonomian. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran dapat merangsang permintaan domestik dari impor, berpotensi menekan neraca perdagangan. Yang selanjutnya ada pajak. Perubahan tarif pajak mempengaruhi pendapatan disposable dan konsumsi yang juga berdampak pada impor. Yang selanjutnya ada defisit atau surplus anggaran. Defisit anggaran yang besar dapat menyebabkan pemerintah meminjam dari luar negeri, mempengaruhi neraca finansial.
Yang terakhir ada dampak pada kurs. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan inflasi dan atau suku bunga yang kemudian mempengaruhi kurs. Kita bahas selanjutnya adalah keterkaitan interaksi neraca pembayaran, kurs, dan kebijakan pemerintah. Neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kebijakan pemerintah tidak beroperasi secara terpisah. Mereka adalah bagian dari sebuah sistem yang saling bergantung. Perubahan pada suatu elemen atau satu elemen pasti akan menimbulkan efek riak pada yang lain. Memahami interaksi ini sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan makroekonomi yang efektif. Neraca pembayaran adalah surplus atau defisit mempengaruhi pasokan atau permintaan falas. Kurs valuta asing merupakan perubahan kurs mempengaruhi daya saing ekspor atau impor. Kebijakan pemerintahan merupakan moneter dan fiskal mempengaruhi suku bunga, inflasi, dan investasi. Misalnya, defisit neraca pembayaran yang berkepanjangan dapat menekan nilai mata uang domestik atau kurs melemah. Bank sentral mungkin merespon dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan moneter kontraktif untuk menarik investasi dan memperkuat mata uang. Namun ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintahan juga dapat menggunakan kebijakan fiskal sebagai pertolongan seperti memotong pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi defisit. Kesimpulannya, implikasi praktis dan diskusi lanjutannya, kita telah membahas secara komprehensif bagaimana neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kebijakan pemerintahan saling terkait dalam kerangka makroekonomi global. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan individu untuk membuat keputusan yang tepat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Kunci utamanya, neraca pembayaran merefleksikan kesehatan ekonomi eksternal. Kurs valuta asing adalah jembatan antara ekonomi domestik dan global, dan kebijakan pemerintah adalah alat untuk mengelola keduanya demi stabilitas dan pertumbuhan. Yang selanjutnya, implikasi praktis. Bagi perusahaan, fluktuasi kurs mempengaruhi biaya impor dan pendapatan ekspor. Bagi investor, kebijakan moneter dan fiskal membentuk lanskap investasi. Bagi individu, stabilitas ekonomi mempengaruhi daya beli dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, diskusi lanjutannya, bagaimana negara-negara berkembang dapat menyimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas neraca pembayaran dan kurs falas. Apa peran organisasi internasional seperti IMF dalam membantu negara-negara mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran? Ayo, adakah yang tahu?